Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa, Allah memberikan pengetahuan dan menerapkan ilmu-ilmunya kepada diri kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita masih belajar di tematik tema 4, yaitu tentang kewajiban dan hakku. Subtema 2, peranku di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Kemarin di subtema 1 teman-teman sudah belajar mengenai peranku di rumah. Nah, untuk pembahasan di subtema kedua ini kita akan belajar mengenai peranku di sekolah. Nah, kira-kira apa saja ya peran-peran ataupun kewajiban dan hak teman-teman ketika berada di sekolah? Baik teman-teman, seperti biasa Bunda Nurja akan memaparkan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan Ayo Telaah, siswa dapat menentukan cara menjadi siswa soleh atau solehah yang cerdas dengan tepat. Lalu, tujuan pembelajaran kedua, melalui kegiatan identifikasi, siswa dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan identifikasi, siswa dapat menentukan masalah dan membuat kalimat saran sesuai dengan permasalahan dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran terakhir, melalui kegiatan Ayo Merumuskan, siswa dapat menentukan kemungkinan selisih dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui dengan tepat. Nah, itu adalah beberapa poin dari tujuan pembelajaran hari ini ya, teman-teman. Setelah mempelajari kewajiban dan hak anak di rumah pada subtema sebelumnya, di subtema kedua ini kita akan mempelajari kewajiban dan hak anak di sekolah. Lingkungan sekolah itu meliputi sekolah dan warga sekolah serta hubungannya satu sama lainnya ya teman-teman. Sebelumnya Bunda Nurja ingin mengingatkan kembali, apa itu kewajiban? Ada yang tahu? Apa teman-teman? Oke, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang berhak untuk kita dapatkan. Untuk kewajiban dan hak ini harus dilakukan secara seimbang ya teman-teman. Baik teman-teman. Anak-anak belajar menuntut ilmu dan mendapatkan pengetahuan di sekolah. Belajar di sekolah bersama guru, teman-teman, dan juga warga sekolah lainnya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih warga sekolah lainnya itu siapa saja teman-teman? Siapa teman-teman? Oke, good job. Ada kepala sekolah, ada ketua yayasan, ada OB, ada yang mengurus kebun, ada pasapam,
ada TU, dan lain sebagainya. Good job teman-teman. Nah, teman-teman, mereka akan saling menyayangi atau warga sekolah itu akan saling menyayangi, menghargai, dan menghormati dalam menjalankan kewajiban dan haknya. Di sekolah, guru dan orang yang lebih tua dari kita adalah orang tua kita selama di sekolah. Kalau di rumah, orang tua kalian kan ada ayah dan bunda. Nah, sedangkan di sekolah, guru dan orang yang lebih tua dari kita itu adalah orang tua kita selama di sekolah. Maka dari itu, sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus berbuat baik kepada siapa saja dan di mana saja. Lalu nih teman-teman, bagaimana sih menjadi anak yang soleh dan solehah yang cerdas? Ada yang tahu bagaimana caranya? Baik, kita akan cari tahu ya teman-teman. Sebelumnya, setiap anak itu memiliki kecerdasan dan keahlian yang berbeda-beda. Misalkan si A itu ahli dalam kegiatan olahraga. Lalu si B itu ternyata dia lebih unggul dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seni. Lalu si C ini ternyata lebih ahli pada bidang matematika, bahasa, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya setiap anak itu memiliki kecerdasan dan keahlian yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan satu sama lain, tapi seperti biasa, meskipun berbeda-beda keahlian, kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa cara agar menjadi anak soleh dan solehah yang cerdas. Yang pertama, yaitu kita harus rajin belajar. Nah, untuk teman-teman yang ingin menjadi anak yang soleh dan solehah yang cerdas, silahkan teman-teman untuk melaksanakan belajar dengan rajin. Belajarnya itu tidak hanya pas ketika ada ujian saja, tapi setiap hari teman-teman belajar. Boleh belajar ketika di rumah, pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Jadi ketika misalkan di sekolah belajar, nah di rumah pun harus tetap belajar. Baik itu belajar mengenai pelajaran maupun belajar mengenai hal-hal yang lain sebagainya. Lalu yang kedua, cara yang kedua kira-kira apa ya? Cara yang kedua untuk menjadi anak yang soleh, solehah yang cerdas, yaitu harus banyak-banyak berdoa. Kenapa sih harus banyak berdoa? Karena sebagaimana firman Allah yang mengatakan bahwasanya berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi anak yang soleh, solehah, yang cerdas, maka berdoa juga. Di sisi lain ada kegiatan rajin belajar, di sisi lain ada doanya juga. Seperti itu, karena Allah yang maha memberikan segalanya. Untuk selanjutnya, cara yang selanjutnya yaitu adalah berikhtiar. Harus ada geraknya teman-teman, tidak hanya berdoa aja tapi nggak ada ikhtiarnya atau tidak ada geraknya, itu sama aja bohong. Jadi ketika kita sudah ada berdoa, terus rajin, dan ada kegiatan yang kita lakukan sebagai ikhtiar kita untuk menjadi anak yang soleh, solehah, dan cerdas. Jadi untuk menjadi anak soleh soleha yang cerdas itu tidak hanya diam saja, tidak hanya berdoa, tapi harus ada hal-hal yang harus dikerjakan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu, ada pun nih teman-teman, tadi kan itu ada cara menjadi anak yang soleh soleha yang cerdas, anak soleh soleha yang cerdas. Selanjutnya ada 3 ciri anak yang soleh dan soleha. Ciri yang pertama nih,
teman-teman, selalu berbuat baik. Siapa nih yang selalu berbuat baik? Masya Allah, hebat ya. Semua siswa-siswi kelas 3 selalu berbuat baik. Berbuat baiknya itu boleh kepada siapa dan dimanapun ya teman-teman, serta kapanpun. Lalu yang kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dengan cara ketaatannya itu sholat 5 waktu dengan tepat waktu, lalu sholat duha, mengaji, puasa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika teman-teman mendapatkan kenikmatan maupun hal-hal yang lainnya, teman-teman harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada teman-teman. Dan untuk yang keempat yaitu selalu mendoakan orang tua. Siapa di sini yang selalu mendoakan ayah dan bundanya? Ayo, acungkan tangannya. Oke, Masya Allah. Insya Allah semua siswa-siswi kelas 3 selalu mendoakan ayah dan bundanya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, teman-teman, anak yang soleh dan soleha akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, orang tua, guru, dan teman-teman. Sebagaimana dikatakan juga, ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jadi, ketika teman-teman selalu mendoakan orang tua, terus ayah dan bundanya itu sayang terhadap teman-teman, sudah otomatis dan sudah dipastikan bahwasanya Allah pun akan sangat menyayangi teman-teman, begitu. Nah, teman-teman, coba sekarang teman-teman perhatikan gambar di atas. Kira-kira gambar di atas ada apa ya? Ada yang tahu? Oh, ternyata gambar di atas itu adalah penerimaan penghargaan yang diraih oleh Salman, yaitu di kelas. Salman meraih apa ya? Oh, Salman meraih piala nih, teman-teman. Kira-kira apa ya maksudnya? Nah, teman-teman, menurut teman-teman, bagaimana sih cara Salman untuk mendapatkan piala? Pastikan tadi untuk menjadi anak yang pintar itu ada rajin belajar, berdoa, dan ikhtiar. Nah, kira-kira ikhtiar apa yang dilakukan oleh Salman untuk mendapatkan piala? Ada apa ya? Nah, ada yang tahu? Apa teman-teman? Oke, Salman mendapatkan piala dengan cara rajin belajar. Good job teman-teman. Nah, selanjutnya, apa kewajiban dan hak Salman beserta teman-teman dari gambar tersebut? Nah, dari gambar yang ada di layar, kira-kira apa ya kewajiban dan hak Salman ketika berada di sekolah? Ada yang tahu? Di sini ada kewajiban, dan kewajibannya itu adalah apa teman-teman? Belajar dengan giat. Jadi, teman-teman maupun Salman atau siswa-siswi itu berkewajiban untuk belajar dengan giat ketika berada di sekolah. Lalu di sini kira-kira haknya apa ya? Hak teman-teman ketika berada di sekolah, haknya apa ya? Ada yang tahu? Kalau sesuai dengan gambar, haknya itu mendapatkan apa teman-teman? Oke, good job. Mendapatkan piala atau penghargaan. Jadi, untuk kegiatan yang ada pada gambar itu kewajiban dan hak dari seorang Salman dan teman-temannya. Yang pertama kewajibannya yaitu belajar dengan giat. Ketika teman-teman sudah belajar dengan giat, teman-teman berhak mendapatkan penghargaan atau piala. Itu dalam bentuk hak teman-teman ketika di sekolah.
Nah, teman-teman, kira-kira nih, ketika misalkan teman-teman sudah mendapatkan piala atau penghargaan, di sini ada juga pertanyaan, saran apa yang akan kamu sampaikan kepada temanmu yang ingin mendapatkan piala seperti gambar di samping? Nah, teman-teman, saran apa yang akan teman-teman sampaikan kepada temanmu yang ingin mendapatkan piala seperti gambar di samping? Kira-kira sarannya gimana ya biar mendapatkan piala seperti yang ada di gambar? Apa teman-teman? Oke, good job. Sebaiknya kita lebih rajin dalam menuntut ilmu. Sebelumnya Bunda Nurja mengucapkan terima kasih teman-teman karena sudah membantu Bunda Nurja. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar di samping. Wah, itu ada gambar sekolah teman-teman. Halamannya luas banget ya. Masya Allah. Bagaimana keadaan sekolah di samping? Bagaimana nih teman-teman keadaannya? Apa teman-teman? Sejuk. Betul sekali. Lalu yang kedua apa? Nyaman. Betul. Selanjutnya indah. Dan selanjutnya apa lagi? Bersih. Wah, sekolah siapa nih yang sejuk, nyaman, indah, dan bersih? Insya Allah sekolah kita sejuk, nyaman, indah, dan bersih ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kira-kira apa yang harus dilakukan agar keadaan sekolah kita seperti gambar di samping? Ada yang tahu? Apa saja teman-teman? Oke, good job. Mari kita cari tahu bersama-sama. Di sini Bunda Nurja sudah mencarikan beberapa cara agar sekolah kita bisa sejuk, nyaman, indah, dan bersih. Untuk yang pertama yaitu kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lalu, yang kedua, kita harus menyapu pekarangan sekolah secara berkala. Secara berkala itu secara terus-menerus. Lalu, untuk kegiatan yang ketiga itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Yang keempat, yaitu menyediakan tempat sampah di area pekarangan sekolah sehingga mereka yang hendak membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan, jadi langsung membuangnya ke tempat sampah. Lalu yang kelima yaitu menyayangi tanaman atau pohon yang ada di pekarangan sekolah hingga nampak rapi, bersih, dan indah. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuat sekolah kita sejuk, nyaman, indah, dan bersih. Sebelumnya Bunda Nurja mau tanya, siapa di sini ketika kita sekolah secara bertatap muka di kelas selalu melaksanakan piket? Siapa? Oke, good job. Berarti ketika teman-teman telah melaksanakan piket, itu artinya teman-teman sudah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Good job teman-teman. Hebat-hebat ya teman-teman kelas 3 ini. Nah teman-teman, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah adalah kewajiban seluruh warga sekolah. Dengan menjaga kebersihan dan keindahan sekolah akan mendatangkan manfaat bagi warga sekolah, yaitu terhindar dari berbagai penyakit, udara segar, bebas dari polusi, dan nyaman berada di sekolah. Siapa di sini yang merasa kalau misalkan sekolah pengen dijemputnya itu sore, gak mau dijemput lebih awal? Siapa? Oke, good job. Kebanyakan dari siswa-siswi di sekolah kita biasanya suka minta, Bunda atau Ayah, aku dijemputnya nanti ya. Aku mau di sekolah dulu. Nah, itu menandakan bahwasanya teman-teman itu nyaman berada di sekolah.
Coba sekarang teman-teman perhatikan gambar di samping. Gimana teman-teman gambar di samping? Kira-kira nyaman gak ya? Apa teman-teman? Gak nyaman ya teman-teman. Banyak daun berserakan, sampah-sampah, kotor, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, pada gambar di samping merupakan keadaan kantin sekolah Salman. Daun-daun di sekitar berguguran dan sampah-sampah berserakan karena tempat sampah lupa ditutup, sehingga keadaan di sekitar kantin menjadi kotor. Tentukan masalah dan saran yang tepat untuk gambar di samping. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman di subtema sebelumnya sudah belajar atau sudah mempelajari tentang kalimat saran. Sekarang, teman-teman diminta untuk menentukan masalah dan kalimat saran sesuai dengan gambar di samping. Kemarin kan sudah ada tuh langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, teman-teman harus cari dulu masalahnya apa. Nah, kira-kira pada gambar di samping itu masalahnya apa sih teman-teman? Lalu setelah teman-teman menemukan masalahnya itu apa, nanti teman-teman bisa langsung menuliskan kalimat saran yang baik. Nah, sekarang kita perhatikan. Coba kita perhatikan kembali pada gambar yang ada pada layar. Kita perhatikan kira-kira masalah apa yang ada pada gambar di layar. Masalah apa teman-teman? Sudah tahu masalahnya apa? Oke, good job. Jadi masalahnya yaitu area kantin kotor akibat daun-daun gugur dan sampah dari tong sampah yang terjatuh. Oh, ternyata masalah dari kantin Salman itu yaitu area kantin kotor akibat daun-daun jatuh berguguran dan sampah-sampah yang ada di tong sampah ternyata terjatuh jadi berserakan sehingga membuat area kantin Salman itu kotor. Nah, kira-kira setelah teman-teman menemukan masalah, teman-teman bisa langsung menuju ke saran atau menuliskan kalimat saran. Kira-kira kalimat saran apa yang tepat untuk gambar di layar ya, teman-teman? Apa teman-teman? Oke, good job. Sebaiknya area kantin segera dibersihkan bersama-sama oleh semua warga sekolah atau diadakan dengan cara kerja bakti. Good job teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sudah dapat menentukan masalah yang terjadi pada gambar dan bisa memberikan kalimat saran atau saran yang baik dengan kata-kata yang baik juga. Nah teman-teman, akhirnya Salman dan warga sekolah bekerja sama membersihkan daun-daun dan sampah yang berserakan di area kantin. Salman dan teman-teman kelelahan membersihkan daun-daun dan sampah, sehingga daun-daun masih tersisa sebanyak 75 helai. Nah, coba tentukan berapa banyak daun yang terjatuh dan berapa banyak daun yang tersapu. Nah, teman-teman, kira-kira bagaimana ya cara menyelesaikannya? Yuk teman-teman, kita kerjakan di slide berikutnya. Nah teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan soal mengenai kemungkinan selisih dua bilangan yang sudah diketahui selisihnya, teman-teman harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui. Lalu, langkah yang kedua, setelah menentukan bilangan pertama, maka bilangan pertama dikurangi dengan bilangan yang diketahui.
baru kemudian akan mendapatkan bilangan kedua. Di sini teman-teman tadi ditanyakan berapa daun yang berjatuhan dan berapa daun yang sudah disapu. Sedangkan daun yang belum disapu sebanyak 75 helai. Maka dapat kita rumuskan sebagai berikut. Rumusnya berarti daun yang jatuh dikurangi daun yang tersapu sama dengan daun yang tersisa. Di sini bilangan yang sudah diketahui atau selisihnya yang sudah diketahui yaitu sebanyak 75 helai. Sedangkan banyaknya daun yang jatuh dan daun yang tersapu itu belum kita ketahui. Nah, sekarang kita perhatikan langkah-langkah yang tadi. Langkah pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui. Karena selisihnya itu sudah diketahui 75, maka untuk menentukan bilangan pertama itu harus lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui. Kira-kira mau berapa ya teman-teman? Di sini bilangan yang sudah diketahuinya itu yaitu 75. Berarti bilangan yang lebih besar dari 75 itu berapa teman-teman? Mau berapa? Oke, di sini Bunda Nurja menggunakan 100 karena di sini itu kita belajar kemungkinan, jadi bebas untuk bilangan pertamanya itu bebas mau berapa aja, tapi syaratnya harus lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui. Nah, ketika kita sudah menentukan bilangan pertamanya itu yaitu 100 atau bilangannya itu lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui, selanjutnya kita akan menuju langkah kedua. Langkah kedua, setelah menentukan bilangan pertama, maka bilangan pertama dikurangi dengan bilangan yang sudah diketahui tadi, sehingga dapat dirumuskan bilangan pertamanya itu 100 dikurang bilangan yang sudah diketahui yaitu 75. Maka 100 dikurang 75 adalah berapa teman-teman? 25. Maka atau jadi bilangan keduanya yaitu adalah 25. Maka dapat kita nyatakan atau kita rumuskan daun yang jatuh dikurangi daun yang tersapu sama dengan daun yang tersisa. Berarti daun yang terjatuh itu berapa teman-teman? Berapa? Oke, 100, lalu daun yang tersapu itu 25 dan daun yang tersisa itu yaitu 75. Jadi ini isinya ya teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan soal berikut. Nih, di sini ada juga kemungkinan selisih dua bilangan yang sudah diketahui selisihnya atau sudah diketahui hasilnya. Berapa atau titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 130. Ingat, rumus yang pertama, langkah yang pertama kita harus menentukan dulu bilangan pertama itu harus lebih besar dari hasil. Nah, di sini kita tentukan bilangan pertama yaitu bilangan yang lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui. Di sini Bunda Nurja menggunakan angka atau bilangan 200. Nah, untuk angka pertama sudah digunakan 200, maka langkah berikutnya yaitu kita kurangi 200 dikurangi 130 atau 200 dikurangi hasil. 200 dikurangi 30, 130 sama dengan 70. Maka atau sehingga bisa dibilang bahwasanya bilangan keduanya yaitu adalah berapa teman-teman?
70. Maka untuk isi di yang titik-titik ini dapat kita ketahui bahwasanya bilangan pertama itu berapa teman-teman tadi? Angka berapa? 200. Berarti 200 dikurangi bilangan kedua. Bilangan keduanya itu tadi berapa teman-teman? Biar jadi 130, 200 dikurang 70 sama dengan 130. Oke, good job teman-teman. Terima kasih banyak sudah membantu. Gimana teman-teman, sudah paham? Oke, good job. Nah, teman-teman, dalam memberikan saran terhadap orang lain terkait dengan kewajibannya di sekolah, harus dengan cara yang baik, seperti memakai bahasa yang baik dan tidak marah-marah. Siswa-siswi selain pintar, juga harus soleh dan solehah. Pintar dapat dilakukan dengan cara rajin belajar, sedangkan anak soleh dan solehah dapat dilakukan dengan cara berdoa dan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah. Lalu yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah doa anak yang soleh soleha. Hadis riwayat Muslim. Dua amalan yang tidak terputus pahalanya adalah doa anak yang soleh dan soleha dan ilmu yang bermanfaat. Maka dari itulah teman-teman, yuk jadilah anak pintar dan anak yang soleh-soleha agar berkah ilmunya dan amalmu tidak terputus hingga ketika nanti teman-teman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk teman-teman, kita bareng-bareng untuk menjadi anak yang soleh-soleha dan menjadi anak yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Semoga teman-teman dengan teman-teman mengikuti pembelajaran di masa pandemi maupun di masa-masa sebelumnya, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat juga untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi tidak lupa juga kita harus bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, teman-teman. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau jika ada hal-hal yang masih kurang jelas, silakan teman-teman untuk menanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Dari Bunda Nurja cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata dari Bunda Nurja, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Sampai ketemu nanti. Tetap semangat.